kawah candra di mukanya bagi atlet-atlet nasional, terutama yang berasal dari Lampung. Shaolin Temple ya, Indonesia. The one and the only in the world. Bibit unggulnya untuk tim-tim remaja atau pemula-pemulanya lebih bagus-bagus di sana. Padepokan tertua di Indonesia kayaknya. Cabang olahraga angkat besi tidak pernah berhenti mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Sejak tahun 2000, para lifter nasional selalu berhasil membawa pulang medali Olimpiade ke tanah air. Tak hanya pengurus pusat yang tergabung dalam pengurus besar Persatuan Angkat Besi dan Angkat Berat seluruh Indonesia, kecintaan para pelaku angkat besi di daerah juga turut serta mengembangkan potensi para calon lifter nasional. Salah satunya di Pringsewu, Lampung. Sebuah padepokan angkat besi berdiri kokoh sejak tahun 1967. Padepokan itu bernama Gajah Lampung. Dentuman besi dan keringat para atlet cilik menghiasi keseharian padepokan milik mantan lifter nasional Imron Rosadi tersebut. Di Gajah Lampung itu kami dididik seperti keluarga, bukan hanya seperti atlet dan pelatih. Gajah Lampung itu membina kami baik mental maupun moral, membina kami untuk di luar kehidupan pun sudah kita dibina sama Sasana Gajah Lampung. Jadi prinsip dari Sasana Gajah Lampung, juara itu bukan hanya juara prestasi, tetapi juara di kemudian, juara di masyarakat juga. Kami diciptakan di Gajah Lampung, dibuat, dididik, dibina, bukan hanya untuk sebagai seorang atlet, tetapi juga untuk berguna bagi masyarakat. Saya pikir itu satu-satunya camp di dunia yang menanggung full dia punya atlet, mentraining dia punya atlet dengan sistem dia, dan melepas mereka ke kejuaraan internasional sampai ke level Olimpik. Nama Gajah Lampung pun diambil dari julukan sang pemilik, yang pernah merajai angkat besi nasional pada periode 1965 hingga 1979. Saya ingat betul ada wartawan Sinar Harapan, John Haryono. Itu kan kebanyakan seperti siapa Mai? Yang perempuan Kompas siapa? Helen. Terus kan di tempat padepokan, di tempat Platnasana. Maksud nggak? Dia juga di Platnasana, John Haryono. Wah, ini apa namanya, kamu dari Lampung ya? Iya. Wah, pantas kamu kuat. Ya di Lampung itu banyak gajahnya, pantas kamu kuat. Makanya dia sebut saya kan di koran waktu itu kan Gajah Lampung. Like, kan di rumah ada tuh. Itu clipping dari Sinar Harapan itu. Gajah Lampung itu Imron Rosadi. Itu dari John Haryono. Prestasi dan kecintaan Imron terhadap angkat besi menjadi landasan dirinya mendirikan Padepokan Gajah Lampung. Selain berbagi ilmu dan pengalaman, Imron juga ingin angkat besi Indonesia dapat terus bertahan dan berprestasi meski ia harus merogoh kocek pribadi yang cukup besar. Itu kan selalu mementingkan atletnya, walaupun dia kondisinya apa-apa, selalu atletnya yang di nomor satu ini. Selalu pokoknya apa yang inginkan pasti dikasih gitu. Kan kebutuhan vitamin, makan, istirahat, pasti Pak Imron langsung nomor satu di istimewain saya. Kalau sosok Pak Imron itu bukan hanya terkenang, sampai sekarang pun ya kami masih menganggap beliau adalah orang tua kami. Jadi kesan-kesannya sudah tidak bisa kita sampaikan. Karena kami begitu dekat dengan beliau, karena beliau adalah orang tua kita, pelatih kita, pembina kita, pemimpin kita. Bagi kami putra-putri atlet Lampung. Kita merasa kalau ngumpul itu udah kayak ya keluarga sendiri gitu loh. Karena perlakuan Pak Imron sama istrinya itu nganggep kita itu bukan orang lain lagi, udah kayak anak. Makanya kita latihan di situ itu ya nyaman.
saya berlatih, saya belajar angkat besi, saya nularin kepada teman. Berarti seperti pelatih aja kan. Nah, saya waktu itu juga ngebiayain semua keberangkatan apa-apa. Jadi kalau dulu 8-90% ya, 7-80% itu uang saya sendiri. Untung nggak bangkrut. Keseriusan dan kegigihan Imron dalam menjalankan padepokan berbuah manis bagi tanah air. Sejumlah atlet binaannya berhasil meraih sukses hingga ke level dunia. Peran Gajah Lampung pun kian terasa bagi angkat besi Indonesia. Sejumlah alumnus padepokan bahkan menjadi figur kunci bagi perkembangan dan prestasi angkat besi Indonesia, baik itu sebagai atlet, pelatih, ataupun terlibat di dalam kepengurusan. Dari Sasana Padepokan Gajah Lampung lah terlahir juara-juara, baik dari nasional, Asia Tenggara, SEA Games, bahkan Olimpiade. Tahun 2000 Olimpiade Sydney, waktu itu Winarni dan Sri Indrani meraih medali perunggu. Itu medali pertama di Indonesia. Di samping juara-juara yang lain, juara SEA Games, Asian Games, bahkan juara dunia, banyak terlahir dari cabang dari Padepokan Gajah Lampung. Setelah itu menular ke berbagai provinsi yang ada di tanah air. Sini ini ibaratnya lumbungnya angkat besi, maksudnya prestasinya dari rata-rata zaman di bulan sini pasti jadi orang, maksudnya contohnya Bu Penny itu kan pelatih, ibaratnya mantan di sini, Lukman dari sini ya, Amadi dari sini, rata-rata yang dari sini pasti berhasil gitu. Oke, setelah menempuh perjalanan darat sekitar 1 jam dari kota Bandar Lampung atau sekitar 10 jam dari ibu kota Jakarta, kita udah tiba nih sekarang di Piring Sewu, Lampung. Di kota ini nih ada padepokan yang paling bersejarah di cabang angkat besi. Now, we are on the way. Dan inilah Padepokan Gajah Lampung, salah satu padepokan paling bersejarah, sekaligus tempat berlatih para calon juara dunia untuk memulai dan merajut mimpi-mimpi mereka. Selamat datang di padepokan kami. Yes, kita udah sering denger nih Pak soal padepokan ini. Bisa melahirkan bibit-bibit, banyak bibit-bibit gitu loh. Terus kita datang langsung nih sekarang nih. Nah, kita mau pas habis lah soal padepokan ini. Oke, gitu. Mungkin siap. Pak Edi mungkin bisa antar-antar. Kalau misalnya sambil dulu Pak. Iya, Ya, silakan dulu. Kalau misalnya kira-kira gitu Pak, berdirinya gitu sekitar kapan gitu? Sudah berapa lama? ini kalau total dari zamannya Bapak sih mungkin udah hampir 60 tahun ya. Wow. Iya, udah hampir 60 tahun ya. Sudah 60 tahun dan sampai sekarang terus bergulir ya. Iya. Itu sampai sekarang sudah banyak menghasilkan, kalau kita dengarkan Pak ya, sudah Iya. banyak menghasilkan atlet-atlet gitu loh Pak. Olimpiade, juara dunia, udah ada lah. Tapi memang kalau di sini kan saya dengar memang lebih fokus ke pembibitan ya Pak ya. Siap. Kalau yang sekarang ini di current sekarang, Iya. ada kira-kira ada berapa Pak adik-adik yang lagi berarti di sini? Kalau yang aktif yang kita tim inti yang udah masuk ke sini kurang lebih ya 20 anak-anak. Maksudnya tim inti itu bagaimana Pak? Tim inti itu jadi anak-anak yang sudah tidak tidur di luar, sudah ditampung di sini. Oke. Jadi iya. dia dari makanan, dari tempat tinggal semua sudah ditampung di sini. Sudah ditampung di sini ya. Nah, jadi siap untuk berlomba lah. Oke, jadi makanannya sudah Siapkan, cateringin semua. Jadi dia hanya tinggal di sini, tidur, latihan, sekolah. Jadi bisa lebih fokus latihan ya Pak iya. ya. Oke. Kalau boleh tahu Pak, berapa sih range usia adik-adik di sini yang latihan Pak? Waktu ada yang masuk, ada yang usia 11 tahun juga ada. Oh ya, Nah, 11 sekarang tahun. udah mungkin usia 13, 14. Nah, itu berarti memang fokusnya ke pembibitan ya Pak? Iya, pembibitan. Itu mereka 11 tahun langsung sudah ada program khusus dari sini Pak? Sudah. Dan sebelumnya kan kita memang kita biarkan dulu mereka latihan dulu. Diamkan dia niatnya atau punya bakatnya bagaimana, kita lihat baru kita bisa ambil. Kalau enggak kita nggak bisa. Tetap dipantau sama Pak Imron ya? Iya, karena ada beberapa asisten juga yang melihatkan
Jadi membantu kami untuk latihan ini. Baru nanti ketahuan mana yang punya bakat, kita Iya. tarik, kayak kita bimbing di sini Iya, ya Pak ya. benar. Oke. Pak, sekarang kalau boleh kita sambil jalan-jalan ya Pak ya. Oke, Lihat-lihat ya Pak ya. Siap, silakan saya. Yuk. Dengan usia yang baru menginjak belasan tahun, para lifter cilik yang sebagian berasal dari keluarga kurang mampu, mencoba peruntungan mereka untuk menjadi bintang di masa depan. Di Padepokan sendiri Pak, ada berapa set barbel gitu yang ada sekitar Untuk berapa? saat ini yang ada matang di sini kurang lebih 30 setan lah ya. 30 set. Belum yang ada disimpan masih ada. Oh, masih ada disimpan lagi. Kalau misalnya boleh tahu Pak, satu setnya itu berapa ya Pak? Satu set Untuk barbel saat gitu. sekarang harga Kira-kira? per setnya mungkin sekitar 120 jutaan lah ya, per set ya. Kan barang yang murah Pak. saya Ya kira makanya barang- itu, makanya itu ada tempat yang khusus memang makanya. tempat khusus maksudnya. Tempat latihan kan khusus, kan tempat latihan timpa-timpa itu nggak bisa sembarangan. Ya kalau ketimpa sembarangan ya ambles-ambles terus nanti. Dan nanti tempat latihannya goyang terus nggak bisa, makanya itu dicor semuanya. Oh iya iya. Bancor pakai multiplex supaya meredam suara. Jadi selain perlengkapannya, fasilitasnya juga harus Iya. perhatikan ya Pak ya. Iya, Oke. Untuk 30 set barbel itu dipakai berapa? Sekarang ada berapa sekitar muridnya? Ini yang di sini aja ada 30 set yang ada di sini. Oke. Jadi ini setiap tahun biasanya kita paling lama tuh 1 tahun itu udah harus ada pembaruan lagi, peremajaan lagi. Sedikitnya terdapat 20 anak di level junior yang mengenyam pelatihan dan pembinaan di Gajah Lampung. Mereka harus tinggal bersama di asrama yang tersedia, guna melahap menu latihan sebanyak 2 kali sehari, selama 5 hari dalam 1 minggu. Saya dengar-dengar juga selain Bapak menampung Bapak sama Om Imron gitu menampung 20 anak, tapi ada juga kan yang dari luar Dari gitu. luar ada 10-an ada. Sekitar 10 anak ya. Itu mereka tetap diperbolehkan Boleh, untuk boleh. latihan ya Pak ya? Siap. Betul. Kalau misalnya latihannya sendiri Pak, ada berapa kali sehari gitu? Program latihannya? Ini pakai program kami ada libur. Oke. Sedangkan Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu pagi sore latihan. Pagi dimulai dari jam 8 sampai jam 10, sore dari jam 4 sampai jam 6. Jadi 2 kali sehari ya Pak? Iya, 2 kali sehari. Oke, latihan pagi dan latihan sore. Oh, iya. Kira-kira sekitar 1 jam ya? 2 jam ya Pak? 2 per, jam. per satu sesi. Saya pun mendapat kesempatan melihat kamar asrama tempat tinggal mereka dari dekat. Situasi anak-anak juga di dalam kamar. Halo. Dek, halo. Siapa namanya? Kamu berapa sama siapa di sini? Sekamar berapa orang? Sendiri. Berani emang? Berani lah, orang angkat besi, berani lah pasti ya. Lihat kamar lain Pak. Jadi di sini satu orang sendiri ada sendiri. Ada yang satu, ada yang berdua. Oh gitu. Ya enak-enaknya dia, kadang-kadang ada yang kan gede sedikit 3 orang. Oh, Jadi enaknya maunya enak mereka bagaimana lah, gitu aja. Tapi masing-masing harus punya tanggung jawab per kamar. Kebersihan, pakaian, apapun semua itu harus Tanggung jawab tanggung masing-masing. kamar ya. Oh. Kalau kamu milih sendiri. Pemberani nih emang nih. Kita lihat kamar lain. Pak. Yuk, silakan. Yuk. Jadi kira-kira ada jumlah kamarnya Pak? Jumlah kamar yang ada saat di sini adalah ada 12. Yes. Tapi yang diisi karena Kamar ini- lagi Pak ya? Iya, ini kamar. Iya, ada 12. Ini ada 12 yang diisi baru paling cuma 9 kamar. Oh, oke. Yang 3 kamarnya masih kan kalau memang ada labda kan harus masuk ke tim sini semua. Oh. Karena di belum ini itulah situasi kamarnya Iya, gini-gini iya, lah. iya. Cukup. Ya ada yang kecil, ada yang besar, tergantung anak-anak ini. Kamu berapa? Satu kamar berapa orang? 1 orang. Berani banget satu kamar seorang. Mungkin angkat besi nih. Seniornya udah pulang. Oh, sendiri udah pulang. Iya, iya. Terus rapin kamar sendiri. Tanggung jawab sendiri kata Pak Edi. Baju juga harus rapi. Kalau nggak rapi dimarahin. Iya. Ya iyalah Pasti dimarahin lah, harus dimarahin. rapi lah udah dikasih kamar. Kalau Terus kamar ranjang, nah ini ruang ya mereka nih ruang inilah ya Kumpul. tamu kumpul makan Ah, minuman nyaman ya di sini banget semua ya. ada TV Ada ada TV, ini ya ada tempat kumpul ya inilah jadi situasinya kayak gini ini untuk yang putra.
Ini asrama putri ya Pak ya? Ini asrama Tempat putri. gadis-gadis. Iya, tuh cewek, ini dapurnya. Oh, dapurnya Kamar sih. mandi. Sengaja ditaruh di tempat putri. Ini kamar-kamarnya ini. Hai. Halo kamu, tos dulu. Hai. Kamu berdua di kamar? Enggak, aku kamar sendiri. Oh, kamu kamar sebelah. Kamu? Ada temennya. Berdua di sini berarti. Oh. Boleh masuk ya? Lihat-lihat ya. Boleh sebentar aja. Oh. Kenapa berdua? Kenapa nggak sendiri? Memang jatuhnya berdua? Iya. Oh gitu. Nih, tiap pagi kamu bangun rapiin bersih sampai sendiri, Iya. sapu sendiri. Suka males nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Nggak boleh males ya. Iya. Bangun jam berapa tiap pagi? Kira-kira? Enggak mesti sih. Oh. Bangun terus langsung beres-beres. Iya. Habis itu langsung latihan. Udah tiket dulu kan udah tiket. Oh gitu, baru latihan. Iya. Kenapa? Tapi kalau tidur sendiri berani? Berani. Angkat besi. Ini lah ada 6 kamar. Oh, dengan kamar Pak Ini ya. langsung tembus ke ruangannya Pak, ruang rumahnya Pak Bapak ini. Oh, langsung tembus ke. Jadi Bapak dari rumah langsung kontrol ke anak-anak. Oh. Terus jadi langsung langsung ke tempat Pantau buka. terus. Iya. Saat pagi hari tiba, mereka sudah harus bersiap sebelum pukul 8. Biasanya, para lifter cilik ini mulai melakukan pemanasan ringan yang kemudian dilanjutkan dengan menu latihan utama. Dengan tubuh yang masih relatif kecil, mereka mempunyai tantangan awal berupa angkatan beban sebesar 2 kali berat badan mereka. Ini berapa kilogram nih? 10. Ini paling kecil, apa ada lagi di bawahnya? Masih ada lagi. Ini 10. Kalau Halim udah pasti kuat lah. Kita tes lagi ke. Ayo Gus, coba Gus. Ini udah pakai 10 kilo. Penasaran kamu kuat nggak ya? Nggak kuat kayaknya nih, nggak bakal kuat. Gus. Coba Gus. Yo, Gus. Wah, boleh juga Gus. semoga. Enteng ya? Langsung status. Kuat berapa kali Gus? Ada kuat 100 kali gitu, apa 50 kali, 20 kali, 20? 20. Satu set berapa? 20? Satu set paling cuma 3. Oh 3. Sekarang Astri lagi coba Astri. Coba kuat. Kuat lah. Asik. Boleh juga nih. Sri Kandi kita nih. Oh kuat juga ya. Oke. Luar biasa. Sekarang kita lanjut kali ya. Coba ya. Pasti kuat kan? Kuat nggak? Tebakan kalian itu kuat nggak? Enggak. Kita coba aja ya. Ini udah pakai tiangnya 20 kilo, tambah bebannya 5 ya. 5 kilo jadi total 10. Oh, tiangnya 20, ininya 10 total 40 kilo. Oke. Kita coba ya. Tangan di sini ya, Lim. 1, 2. Oke, Lim, bantu Lim. Oke, 40 kilo beratnya. Kamu tadi berapa berat badan kamu? 43. Kamu? Saya sendiri berarti 70. Ini total 40 kilo, saya nggak bisa ngangkat. Mereka berdua nih. Kamu beratnya 43 nih, si bagus nih. Astri 37. Bisa mereka angkat berat yang total beratnya 40 kilo, luar biasa. Kita sukses ya. Sukses ya, Lim. Makasih ya. Makasih ya. Tak hanya tempat tinggal dan uang saku, Imron selaku pemilik juga menyadari bahwa padatnya jadwal latihan dan program berat yang harus anak-anak jalani membutuhkan asupan gizi yang sempurna pula. Untuk itu, Imron beserta tim pelatih Padepokan telah merancang kebutuhan gizi yang dibutuhkan para atlet sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Merubah nasib dan bahagiakan orang tua menjadi alasan dasar bagi hampir semua murid Padepokan untuk bisa bergabung dan berlatih bersama di Padepokan Gajah Lampung. Kira-kira menurut Dodot impiannya mau sampai mana sih gitu? Mau kedepannya 5 tahun lagi gitu, mau juara dunia atau mau sampai Olimpiade atau Juara dunia. Di situ bisa banggain orang tua. Kayak nenek juga
bisa beli rumah sama bagian kakak, apa, keluarga lah, sama bisa beli mobil. Bergabung di Padepokan sejak 4 tahun lalu, Dedi mempunyai saudara kandung perempuan bernama Purwanti yang juga menimba ilmu di bawah asuhan Imron Rosadi. Hal tersebut meninggalkan sebuah kekhawatiran sekaligus juga harapan bagi orang tua mereka yang harus merelakan kedua anaknya meninggalkan rumah di usia belia. Wajar jika hari libur tiba, momen tersebut dimanfaatkan keduanya untuk berkumpul dengan keluarga. Bapaknya kan bapak juga udah ikhlas lah, yang jelas tiap malam di asrama ya bapaknya nengok, kalau udah kangen ya orang tua ya tetap kangen kan sama anaknya, nengok. Kalau udah sampai sana bapaknya bosan pulang bisa tidur. Ya itu cuma senangnya kalau ketemu anaknya, kalau nggak ada anaknya ya sedih juga sih. Lihat kecilnya nggak nangis, bapaknya pulang dia bawa medali. Katanya dia bisa jadi bikin ukir prestasi, Pak ya. Ingat kata-kata anak dua itu sih, tanpa seorang ibu bisa mandiri. Cuman itu yang sakitnya di sini, nangis sampai bapaknya. Ingat kata-kata itu. Purwanti, Dedi, dan belasan anak lainnya memang bukan siapa-siapa. Sama halnya seperti Eko Yuli dan Sri Wahyuni pada belasan tahun silam. Namun, 5 hingga 10 tahun mendatang, mungkin salah satu dari mereka yang akan mengibarkan merah putih seraya mengumandangkan Indonesia Raya di puncak tertinggi dunia, melewati apa yang telah dicapai para pendahulu mereka.